Halo, selamat sore. Kembali bergabung dengan Tata Warna. Oke, tadi sempat kita terputus sebentar karena ada kendala di sinyal. Oke, sore ini kita ulang lagi ya. Oke, sinyalnya semoga bagus. Di sore hari ini kita akan live bersama dengan Mas Nicholas Rian. Mas Nicholas Rian itu praktisi marketing di bidang kuliner restoran, menjadi konsultan di IMAX. Nah, ini kita tunggulah, ini Mas Rian sudah bergabung. Oke, coba kita. Oke, Mas Rian. Sinyal aman? Halo? Lah, halo, halo. Oke, siap. Udah Oke. aman, udah aman. Oke, Mas Rian. Ya, kembali lagi ke awal tadi ya. Hmm, siap, siap. Gimana, kenapa kok bisa terjun ke marketing? Oke. Waktu itu Jadi gimana? tak balik ini Mas Yo. Jadi kan lek istilah wong Jawa iku kedeluduk. Kedeluduk itu wis tiba jero ngono kan. Terus ya wis. Gitu. Jadi emang dulu karena kebetulan sekolah di bidang multimedia Mas ya. Habis itu Mhm. coba ngelamar-ngelamar kerja juga awalnya dulu di bidang multimedia. Mhm. Jadi kebetulan dulu bikin konten untuk website dan lain-lain gitu, building website juga. Hmm. Nah terus dari situ kok koyok dunia marketing itu. Jadi akhirnya Mhm. apa namanya sama atasan-atasan itu di trial, ayo jadi marketing, iso gak kon, bener kan? Supaya gak Jadi iso. dari ini ya, dari challenge ya malah ya, dari challenge. Ya hmm, jadi memang di jalan di situ terus akhirnya ya sampai saat ini sudah berbagi Hmm. pengalaman dengan beberapa klien mulai tahun 2017, alhamdulillahnya gitu mas. Dari 2000 berapa, Mas? 2017 kalau profesi sebagai marketing. Udah 3 tahun ya berarti ya. Itu Yeah. menghadapi klien apa aja? Marketingnya apa aja itu waktu itu? Oke. Lek, tak hitung mas Yos, ada sekitar Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9. Wih, Total 9. 9 Yang yang paling terkenal pernah apa jalan waktu itu? bareng. Yang paling diingat. Paling terkenal ini martabak Hawaii sama ayam nelongso. Oh, ayam goreng Omlete nolongso yang 8. cabangnya udah banyak. Bener. Ayam nelongso kan udah 70 lebih. Nah ini martabak Hawaii Hmm. itu yang ke 89. Subhanallah. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, kenapa kok akhirnya bisa memutuskan untuk membuat buku ini? Ini buku dari pengalaman sendiri atau emang ngayal gitu, Mas? Atau gimana sih sebenarnya buku Laperpreneur ini? Mungkin sedikit dijelaskan. Oke, sinyalnya Mas Rian masih bisa terhubung. Sinyalnya teman-teman ini masih muter-muter. Mas Nicholas akhirnya keluar. Oke, ditunggu ya. Ntar. Hmm. Halo, 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 halo. Oke, diulang lagi. Kita lanjutkan, kita lanjutkan. Nunggu Mas Rian lagi ya. Oke, masih menunggu. Kita tunggu sebentar.
Halo Mas, sorry. Sinyal lewat. Sorry guys. Sinyal. Ini harus buat tower lagi nih. Towernya ini nggak bermasalah nih. Iya. Kayak udan biasanya. Power nomor. Oke, gimana Mas? Kok akhirnya mulai untuk menulis buku Laperpreneur ini? Apa dari pengalaman atau emang karena baca-baca buku akhirnya dari teori atau bagaimana sebenarnya? Ya, nulis ini sebenarnya karena paksaan direktur iMac ya. Kembali lagi, karena kebluuk ya, kebusuk gitu ya. Jadi memang saya dipaksa untuk menulis. Hmm. Ya, Akhirnya oke. jadi buku Laperpreneur. Heeh. Ya, salah satunya dipaksa. Tapi memang faktor utamanya dari keresahan saya di mana banyak pebisnis kuliner yang terutama ini Hmm? sebenarnya mereka itu bisa besar. Hmm. Tapi kadang nggak tahu caranya. Nah, dari situ muncullah buku yang di mana buku ini akan membantu mengisi satu bagian dalam bisnis yaitu bagian pemasaran. Bagian pemasaran. Jadi Khusus di memang marketing. buku ini dirancang untuk apa istilahnya sambung nalar pebisnis kuliner ini kalau bikin itu gimana caranya ya biar bisa satu pertama sustain dulu ya kan Sustain kalau dulu. udah buka berarti kan harus survive dulu kan. Terus dari itu setelah sustain ya gimana caranya bisa scale up. Scale up. Ya. Jadi kan poinnya di dua ini sebenarnya. Jadi di tahap awal memang gimana caranya outlet yang misalnya outlet yang masih satu, masih dua itu bisa bertahan. Terus syukur-syukur kalau memang bagus, selanjutnya bisa juga nambah lagi ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6. Nah dari itu kan kalau banyaknya kasus kuliner di Indonesia ini kan startnya itu dari produk. Betul. Ya kan? Jadi memang banyak orang yang aku udah bisa masak, coba tak jual. Ya. Ternyata enak, gitu kan. Dan banyak yang suka. Terus akhirnya lanjut dengan jualan. Tapi mereka itu kadang lupa sama marketing. Padahal marketing ini kan salah satu cara untuk mendatangkan orang-orang baru biar jadi konsumennya terus habis itu caranya cara melawat kayak gitu sih Mas. Jadi ada salah satu poin yang dilupakan bagian itu. Nah maka karena itu muncullah buku ini. Jadi buku ini tuh istilahnya sambung nalar pemasaran itu kalau dari pemasaran yang sendiri kan maksudnya ditandangi dewe dengan bedanya dengan pemasaran bersama ada tim itu gimana? Iya Gitu betul sih. Mas ya. Emang rata-rata kan kalau emang ada usaha untuk kuliner rata-rata ditandangi dewe biasanya kayak gitu ya Mas ya. Nah, benar. Jadi Kadang owner itu di dalam kafe masak iyo, terus ngitung duwe iyo, mau promote sosmed iyo, wis ditandangi kan sakno ya. Kesel. Ya, betul. Kalau seperti itu adakah potensi sebenarnya kalau kita dikerjakan sendiri sama owner apakah ada potensi untuk berkembang Pak? Mas sebenarnya? Bisa. Tapi asalkan si owner ini bisa membagi waktunya ya, maksudnya dia itu udah nggak terjun ke teknis banget, jadi dia itu istilahnya berada di atas. Tapi bagaimanapun juga tetap butuh tim Mas ya. Jadi dia wis gak melok urusan milih hotel sing apik milih wadah sing apik sing ceritane. Jadi pokok botone apa dilihat sesuai dengan speknya dia, oke, asisnya dia wis. Kok iku ana time tuku awake. Dan itu bertahap biasanya Mas ya atau bisa langsung sekali buka gitu langsung punya tim gitu
bisa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya untuk tingkatannya? Hmm. Tergantung kondisi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kondisi bisnis UMKM-nya ini Hmm? bohirnya oke, maksudnya beruang gitu ya, Iya. sebenarnya banyak, modalnya gede, jadi bisa aja langsung sukses dari awal dunia. Jadi kan kalau boleh dibilang kayak bisnis coffee shop saat ini yang lagi booming di Malang itu kan dia mulai awal memang sudah menyediakan pasaran. Hmm. Nah, dari itu. Jadi ya nggak heran kalau memang laju pertumbuhan bisnisnya itu juga kencang. Karena banyak yang membantu lah. Nah, tapi pada kasus-kasus yang sering ditemukan itu memang bikin tim itu harus perlahan. Hmm. Saya itu dilakukan hampir 6 bulan, hampir setengah tahun untuk meyakinkan ownernya Nah, bahwa Pak wis wayahe saya itu kudu duwe tim marketing. Nah, 6 bulan 6 bulan. ya, 6 bulan itu. 6 bulan itu udah bisa buat DP motor gitu. 6 bulan wis lunas ya. Oh ya, oke baik Mas Rian. Ini kalau sebenarnya di buku Laperpreneur ini apa aja sih isinya? Mungkin ada sedikit ulasan sedikit tentang isinya, mungkin daftar isinya, ada berapa bab, mungkin apa sih yang dibahas di buku Laperpreneur ini? Oke, jadi di buku Leverpreneur ini saya sudah sediakan 7 bab, 7 bab. 7 bab yang saya rancang secara urut. Hmm. Bagaimana nanti pembaca akan sangat mudah dalam memahami setiap babnya. Hmm. Karena model itu kalau nanti kitab-kitab pun dulu. Jadi kan dari bab 1 ke bab 2 itu nyambung. Oh, kayak kitab suci yang dicari sama Sunggokong lah hitungannya ya. Nah, itu. Tapi aku baru gini apa. Itu kalau yang pertama apa sih Mas? Kalau mungkin boleh tahu, mungkin dari Oke. judulnya aja mungkin. Jadi kan ada 7 poin. Jadi yang poin pertama ini adalah pengakuan dosa. Istilahnya ya. Pengakuan dosa. Jadi pengakuan. Pengakuan Jadi dosa. permasalahan basic tentang marketing di bisnis kuliner itu saya bahas di poin pertama. Mhm. Jadi Gitu. kesalahan-kesalahan, semua dosa-dosa bisnis kuliner itu ada di halaman pertama. Jadi Oke. untuk membersihkan Yang dulu lah ya. terkait pemasaran Mas ya. Yang terkait pemasaran. Jadi saya sediakan itu secara ringkas, jadi nggak banget, tapi memang yang dari set story yang saya alami. Hmm. Jadi dari 3 tahun perjalanan dan hampir 9 klien yang saya tangani, memang rata-rata itu permasalahan nih. Jadi emang bukan ini ya, bukan sekedar apa ya kira-kira kesalahan, tapi emang karena perjalanan waktu selama 3 tahun Ya. menghandle 9 klien ini Mas ya. Ya, jadi memang real life. Real life. Nah, Setelah itu pengakuan yang dosa apa ya Mas? pertama. Oke, jadi setelah pengakuan dosa, yang kedua baru kita bahas tentang target tipe konsumen ideal. Tipe dulu, tipe konsumen ideal. Tipe konsumen ideal. Karena biasanya gini Mas, orang itu kalau jualan mengharapnya adalah semua orang bakal jadi konsumen itu. Padahal nggak juga. Kemaruk Nah, coba misalnya orang kolesterol gitu kan, itu beli fast food gitu kan nggak mau dia. Iya betul. Kena stroke apa darah tinggi lah. Semuanya ada marketnya. Jadi kalau ngomongin tipe konsumen ideal, emang itu permasalahannya pertama adalah memang berharap. Ini masih muter-muter, Mas Rian. Ini kendala sinyal lagi kayaknya. Halo, masih terhubung? Oke, aman. Oke, siap. Oke, sip.
Oke, jadi kalau ngomong konsumen ideal, Hmm? itu tadi dari ekspektasi orang, Hmm? semua orang itu bakalan jadi konsumennya. Padahal kalau dirunut lagi, sebenarnya kamu itu cuma butuh 20% Hmm. dari total apa ya market share yang tersedia. Hmm. Dan kalau bisa disediakan itu sesuai dengan apa ya kebutuhannya konsumen sama produknya itu sesuai. Nah, di situ nanti cara-cara gimana cara menentukan konsumen ideal dan lain-lain kita bahas. Hmm. Hanya 20%, Mas. Betul, hanya 20%. Hmm. Berarti yang kedua adalah tipe konsumen ideal. Untuk yang ketiga, Mas, Ah. untuk yang lanjut ini, Nah, yang ketiga ini kita ngomongin pertumbuhan vertikal. pertumbuhan vertikal itu gimana, Mas? Nah, jadi pertumbuhan vertikal ini kita ngomongnya adalah tentang omset gampangnya. Hmm, hmm, hmm. Jadi kan biasanya wong Pertumbuhan iki dodol pokok dodol oleh piro tak trimo ngono kan. iya, betul, betul. Dino Nah, iki payu ya wis dino iki kok buat belanja selanjutnya gitu kan. Dan benar, itu betul, bagaimana? betul. Kayak gitu. Jadi di sini yang dibuat vertikal adalah nanti saya coba menyadarkan bahwa kalau kamu berbisnis itu kamu harus punya target. Harus punya target. Kayak gitu. Nah, di situ saya Vertikal sediakan ini tools gimana? namanya 7 marketing checkpoint yang Hmm, bisa digunakan setiap bulan untuk menjadi alat pantau sekaligus alat kontrol terhadap timnya hmm. atau dirinya sendiri. Berarti di pertumbuhan vertikal ini di buku Laparpreneur juga disiapkan tadi apa 7 Toolsnya, marketing checkpoint. Hmm. betul. Oh, itu yang ketiga. Selanjutnya untuk yang keempat apa, Pak? Apa, Mas? Oke. Yang keempat ini adalah pertumbuhan horizontal. Hmm. Nah, pertumbuhan horizontal ini gampangnya adalah ada dua konteks ya. Yang pertama adalah kamu nambah omset dengan Hmm. nambah cabang Hmm. atau nambah omset dengan nambah produk baru. Kayak Oh, gitu. nambah varian. Hmm. Hmm. Ini muter lagi, Mas. Ini sinyalnya cukup bagus hari ini. Nambah Hmm. varian Suaranya putus-putus. Ini sinyal saya atau sinyal Saman ini yang susah ini. Halo? Masih Ya, halo oke. Mas. Oke, masih bisa Sorry. tersambung, Kita Mas ya? sama nelpon. Ditelepon sama Bebek. Yang keempat ini pertumbuhan horizontal itu gimana, Mas? Jadi nambah omset dengan nambah outlet atau nambah varian. Benar. Jadi kan kategori produk baru juga bisa menambah pemasukan. Misalnya, martabak Hawaii ini, oke, dalam martabak atau bosan tambah kopi mas gitu kan. Nah, kopi itu bisa menjadi salah satu alternatif pemasukan. Oh, itu termasuk pertumbuhan horizontal. Untuk selanjutnya, untuk yang poin kelima, Nah, poin kelima ini baru kita ngomong tentang konsumen. data konsumen. Ya, jadi data konsumen ini adalah hal yang paling sering dilupakan atau ditinggalkan Hmm, oleh pebisnis sengaja kuliner. ditinggalkan. Sengaja ditinggalkan. Bisa sengaja, memang atau nggak tahu caranya mengolah. Hmm, Itu ada dua. Nah, maka dari situ, di bab pertumbuhan data konsumen itu saya tuliskan pengalaman saya gimana tata kelola data konsumen di kuliner. jadi Seperti data itu. konsumen ini penting sekali, Mas ya. Banyak malah Nah, data konsumen ini gimana maksudnya, Mas? Apakah harus punya seluruh datanya, nama, kemudian tempat tinggal atau bagaimana sih sebenarnya data konsumen ini?
Oke. Jadi kalau kita ngomongin data konsumen, kalau kita bawa ke ranah yang dek-dekan Mas yo. Sorry. Hmm? Iki banyak yang apa namanya? Pakai headset. Oke, bentar. Soalnya suaranya bergema ya. Bergema. Nat, Ya ini ada headset. Mbah Kopla, Bentar ini ya. ada Mas Adit sama Adit. Selamat bergabung. Ada Kak Etezia, selamat bergabung juga. Ini ada Pak Reza dari Roti Ropi. Ada Mas Aditya. Oh, ini ganti akun Mas Aditya. Mas Adit ganti akun. Oke, sip. Oke. Aman ya suaranya ya? Aman Sam, aman. Oke. Siap. Oh, Kita iya, lanjut iya. tadi Mas Ini ya, udah. data konsumen ya. Mhm. Oke, jadi data konsumen ini kalau kita tarik ke bisnis yang UKM atau UMKM itu sebenarnya kita cuma butuh tiga data. 3 aja. Apa aja itu Mas? Jadi cukup kalau di yang saya lakukan adalah cukup di nama, nomor WA sama alamat. WA sama alamat. Nah, Itu aja udah cukup ya? ya, Jadi nggak udah perlu cukup. sampai detail-detail banget gitu ya? Jadi dari tiga itu sebenarnya kita udah bisa apa ya, maksudnya berinteraksi lah, membangun relasi dengan konsumen secara baik kayak gitu sih. Nah, tapi nanti kalau mau dicoba yang lebih canggih lagi juga bisa. Jadi misalnya nanti tahu tanggal lahirnya dan lain-lain. Nah, dari situ kan nanti bisa dibuatkan program. Kalau misalnya ada tipe konsumen ideal yang ada ulang tahun nih dia tanggal 7 ini, bisa tahu dan secara sengaja memberikan program khusus untuk yang tipe konsumen ideal yang berulang tahun di tanggal 7. Berarti kayak merasa Gitu sih, Mas. diperhatikan gitu Mas ya? Wih, sampai Benar. ulang tahunku Jadi, aja tahu gitu. sampai ulang tahunnya aja tahu. Dan poin plusnya atau poin yang menurut saya paling berharga di bab kelima Mas ya. Kelima ini adalah tentang marketing shopping calendar. Apa itu Mas? Nah, jadi Marketing, kalau shopping, misalnya calendar. teman-teman bisa kalau teman-teman bisa paham dan menguasai marketing shopping calendar, itu nanti teman-teman bisa tahu proyeksi pemasukan uang itu kapan dan dari mana. Bahkan lebih jelas ya, lebih runtut bahkan kapan dan Lebih dari mana. jelas. Benar. Jadi nanti tiap konsumennya itu tahu belanjanya kapan. Misalnya nih Mas Rois jadi konsumennya Hawaii gitu kan. Belanja misalnya 3 hari yang lalu. Nah, misalnya kalau 3 hari yang lalu kan berarti hari Senin. Ini hari Senin belanja, belanja. Nah, nanti di minggu depan hari Senin tak tanya lagi, Mas, nggak belanja lagi ya? Kemarin kan udah belanja produk ini sebesar ini, gitu kan. Nah, Bahkan itu kan lebih jadi ingat daripada ini ya, malah. ingat daripada konsumennya sendiri. Iya. Kadang kan lupa belinya kapan ya kan. Sampai segitunya ya. Oke, Jadi data memang konsumen ini sangat penting. poin plusnya di situ. Setelah data konsumen ini apa Mas? Untuk poin ke-6. Nah, setelah data konsumen kita ngomongnya aset digital. Aset digital. Aset digital ya, insya Allah semuanya udah pada paham ya. Belum, saya belum paham. Itu gimana? Saya Nipu belum Anda. paham. Maksudnya gimana Mas? Ini kan digital, asetnya apa Mas? Oke. Jadi aset digital ini adalah kalau di dalam bisnis, terutama kalau nanti teman-teman sudah mempunyai tim, itu kan bakalan ada banyak media ya. Maksudnya kita ngomongin sosial media aja ada banyak macam gitu kan. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter gitu kan. Nah, Yang sekarang TikTok terus ada juga itu masuk ya. Nah, dari situ, dari aset-aset digital ini, kita bantu memahami mana sih aset digital yang sesuai dengan target marketku. Jadi istilah itu nggak dipakai semua. Jadi misalnya Mas Rois ini
terkait buka bisnis gitu ya. Misalnya Mas Lois bikin bisnis gitu. Kan biasanya kalau masih fresh-freshnya, masih awal-awalnya, masih semangat-semangatnya gitu kan. Itu semua media sosial itu mau tak pakai semua biar orang-orang pada tahu kalau bisnisku ini ada gitu kan. Nah, Iya. padahal Itu kalau efeknya kita gimana, mau Mas? ngomongin kenapa? Efeknya gimana kalau seandainya kan saya juga melakukan waktu itu. Buat Facebook, buat Instagram, TikTok juga punya, YouTube kadang juga pengen. Ya, itu gimana? Apakah sebenarnya bagus atau malah nggak bagus sebenarnya seperti itu? Kalau dari Kalau pengalaman bagus nggak Mas, bagus sebenarnya enggak. hmm? Arahnya adalah ke ini sih, ke resources yang tersedia. Resources. Jadi kalau misalnya sampean, Eh, jadi sumber daya oh, sumber daya yang tersedia. Jadi kalau misalnya sampean tadi buka bisnis terus mari ngono, all sosmed main semua, gitu kan, pegel kan. buat konten Nah, sini, konten sana, pegel. gitu kan ya. Dan remek, lek misalnya ikut ditandangi dewe. Wis Nah, pegel, jadi di kesel, sini, remek. iku, lek gak ono time tambah remek, tambah hancur. Iya. Kasih tau masa, kerjanya tadi upload di sosmed tok. Gitu. Iya betul betul betul. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kanal sosial media maupun website atau Google My Business dan lain-lain itu sebenarnya semuanya bagus. Tinggal nanti teman-teman ini fokusnya di mana. Bagusnya di mana? Jadi memang Iya. arahnya adalah ke apa ya, efisiensi gitu kan. Jadi untuk menyadarkan teman-teman itu bahwa tidak semua sosial media itu bisa dilakukan secara bersama. Disesuaikan dengan resources atau sumber daya yang tersedia. Nah, beda kasus nanti kalau misalnya udah gede kayak misalnya abnormal gitu ya. Abnormal itu kan di mana-mana ada, mau di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok, mereka kan ada. Bahkan YouTube juga Nah, ada mereka ya. ada karena resource-nya juga ada. Ada tim masing-masing. Gitu sih. Ada timnya masing-masing. Oke. Untuk yang ketujuh, Gitu, Mas. nanti ini teman-teman kalau yang bergabung ini bisa boleh langsung bertanya nanti di kolom komentar. Oke, untuk yang ketujuh Jadi apa? poin Mas? yang ketujuh, kita ngomongin tentang Program. Oke. program marketing. Itu sih. Jadi kalau sederhananya sebenarnya yo kalau dirunut gitu, orang marketing ini kalau dalam bisnis kuliner Mas, yang saya pahami itu kerjaannya cuma dua sebenarnya. Yang pertama adalah mencari orang baru untuk menjadi konsumen. Yang kedua adalah merawat konsumen yang sudah beli. Merawat Gimana caranya yang nanti sudah beli. biar dia bisa beli lagi. Gitu. Karena Kerjanya kalau kuliner kan dua itu aja sih. repeat order ya itu namanya ya, repeat order. Benar. Jadi beli lagi karena kan kuliner ya sekali makan habis ya. Kalau habis beli lagi gitu kan solusinya. Ya, karena kan orang tidak akan makan. Ah ya betul. Jadi kerjanya itu sebenarnya di dalam program marketing itu cuma dua aja Mas. Dua saja. Jadi apa namanya, mendatangkan orang baru sama merawat orang yang sudah ada. Nah, di situ ada studi kasus dan juga contoh toolsnya yang biasa kami gunakan untuk merancang program masing-masing lain. Oke, siap. Program di sini bagaimana Mas? Apakah termasuk kayak kan biasanya kalau kuliner yang sering saya lihat kan adalah promo, diskon, voucher itu masuknya juga di program gitu. Benar, itu masuk salah satunya sih Mas. Karena kan nanti kebutuhannya beda-beda. Kalau memang bisnis yang masih baru, berarti tujuannya kan ya mau nggak mau, gimana caranya orang biar tahu dulu. Biar tahu dulu. Menarik yang orang yang baru ya Mas. Tapi kalau cari orang yang baru yang sesuai dengan target marketnya ya. Terus yang kedua adalah kalau buat bisnis yang sudah jalan dan sudah gede, berarti kan nanti ada tiga programnya. Yang pertama adalah menarik. Menarik tadi, mencari ya.
Jadi menarik ini adalah menarik orang yang sejenis. Menarik tipe konsumen yang sejenis. Jadi istilahnya kita udah nggak berburu lagi di hutan, tapi dari yang sudah ada ini dimanfaatkan untuk bisa mendatangkan orang-orang yang sejenis. Sejenis pelanggan setia gitu ya itu ya. Benar. Kalau misalnya udah punya pelanggan setia, nah gimana caranya bisa mendatangkan pelanggan-pelanggan yang setia seperti dia itu. Yang pertama menarik Mas ya. Itu yang kedua apa Mas? Itu yang kedua adalah merawat Mas. Nah ini bagian yang memang paling berat ya. Jadi memang merawat orang atau konsumen yang sudah beli itu effortnya bakal lebih gede daripada menarik tadi itu. Malah lebih gede Mas ya. Kok bisa Malah Mas? lebih gede. Karena kalau kita ngomongin merawat Mas ya, contoh gampang aja kita ngomong sosial media gitu kan. Investasinya nanti bukan di tentang bukan di promo lagi, tapi adalah konten yang istilahnya relate sama mereka, sama tipe konsumen ideal yang bisa itu. Jadi malah ke konten Mas ya. Mungkin kalau narik kan gampang tinggal giveaway atau promo-promo diskon dengan syarat-syarat gitu ya. Kalau merawat malah lebih susah malah karena yang buat konten juga cukup susah ternyata ya. Investasinya nanti arahnya ke sana. Investasinya. Untuk program yang ketiga apa Mas? Nah, program yang ketiga ini adalah mengejutkan. Nah, mengejutkan ini istilahnya gampangnya adalah hal yang paling sering dilakukan sama tukang gorengan. Tukang gorengan. Yo. Kok bisa tukang gorengan? Jadi misalnya sampean gorengannya harga 1.000 yo. Beli 10.000 harusnya kan dapat 10. Nah, delala sama penjualnya sama diimbui 2. Jadi 12. Ya kan sampean sebenarnya kan tidak berharap toh kalau bakalan diimbui jadi 2 kan. Nah, itu sih. Jadi surprise lah istilahnya. Surprise kepada konsumen. Gitu. Jadi itu kan surprise gitu ya, bahasa kerennya itu surprise. Gampangnya gitu sih. Bedanya bonus apa lah. Mas? Bonus yang tak terduga. Kenapa? Antaranya tadi menarik sama mengejutkan kan sama-sama mungkin sedikit sama sebenarnya kan sama-sama ngasih bonus. Biasanya kan di awal juga kita ngasih bonus. Itu sebenarnya bedanya apa di antara menarik dan mengejutkan ini Mas? Bedanya adalah kalau menarik itu kita kasih tahu kalau kita sedang ada promo. Nah, tapi kalau mengejutkan itu ya wis full mengejutkan. Jadi konsumen itu tidak pernah tahu info sebelumnya. Nah, jadi kalau gampangnya misalnya martabak Hawaii ya, Jadi nanti kalau misalnya dalam 2 minggu sampai beli martabak Hawaii 3 kali berturut-turut, otomatis nanti pembelian keempat bakalan dapat bonus. Tanpa ada woro-woro sebelumnya. Tanpa ada woro-woro. Jadi moro-moro gitu kan. Moro-moro langsung aja. Pokok tahu misalnya kemarin nih Mas, kemarin kita dapat orderan hampir setengah juta. Wow. Satu hari, satu outlet di Martabak. Jadi berapa kemarin ya? Totalnya 15 box. 15. Satu orang belanja 15 box. Ya udah wis, otomatis langsung kami kasih bonus. Pak, tak suruh milih, sampean milih. Mau menu ini apa menu ini, monggo. Untuk bonusannya. Kayak gitu sih. Jadi berarti kan kita sudah menemukan satu tipe konsumen ideal. Jadi kan cirinya kan 3 toh Mas kalau tipe konsumen ideal. Beli sering. Yang pertama beli sering. Yang kedua adalah beli banyak. Atau yang ketiga aja. Nah, kebetulan yang di martabak Hawaii ini adalah yang kedua. Beli banyak. Iya. Langsung 15 langsung 15 porsi satu hari. Otomatis langsung Itu kita buat kasih makan sendiri. programnya. Kayaknya kayak kenduren nih Mas. Kayak kenduren. Jadi biar lebih beda ngono ya.
Daripada biasanya kan Iya. kasih apem, ini kasihnya martabak gitu ya. Heeh. Martabak manis atau martabak asin, Mas? Waktu itu Kemarin mix ya. Kemarin mix ya. mix. Heeh. Gitu. Heeh. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, nggak usah malu-malu. Ini ada Mas Deren, ada Mas Yahyanel, ini melambaikan tangan aja. Mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini ada Kulo Andi. Nah, aman Mas? Sinyal aman? Ini Aman, aman, lumayan, aman. ini udah kita udah setengah jam ini secara live, dan mungkin saya izin mereview lagi Mas ya dari pembicaraan kita hari ini. Jadi dari dalam buku Laperpreneur ini ada 7 bab yang disusun secara rapi yang tetap nyambung, yaitu yang pertama ada bab pertama, yang pertama ini adalah pengakuan dosa terkait pemasaran. Pengakuan dosa. Oh ini ada Mas Adit Mahendra 22 mau tanya, silakan monggo Mas Adit. Mas Adit ini sing duwe Mbah Koplak. Nah, ini kemarin ternyata ini orang Malang. Ini sempat kenalan. Ini ada Mbak Ulfa Hubeis, Mbak Ulfa Hubeis. Monggo Mas Adit sambil diketik dan sambil saya ulas lagi. Yang kedua tadi adalah tipe konsumen ideal. Jadi kalau tipe konsumen ideal ini kita pilih, dan kesalahannya kita biasanya adalah tadi apa? Berharap semuanya menjadi konsumen, dan ini ternyata salah. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan vertikal, dan di sini di apa namanya? Di buku Laperpreneur ada 7 marketing checkpointnya juga, nanti disediakan apa aja yang perlu dilihat. Kemudian ada juga pertumbuhan horizontal atau nambah omset, meningkatkan omset dengan nambah outlet atau varian. Kemudian ada data konsumen, kemudian aset digital, dan yang terakhir adalah program marketing. Nah, jadi tugasnya cuma 2, mencari orang baru dan merawat yang sudah beli. Oke. Monggo, ini ada yang baru bergabung mau bertanya, silakan. Ini tadi Mas Adit, Mas, poin 6 tadi ada tanggalan marketing. Oh, tanggalan ini apa tadi? Kalender yang mengingatkan konsumen itu konsumen apa Anda merasa terganggu? Apa enggak terasa terganggu? Nah, ketika seperti itu apa enggak merasa terganggu? Kalau diingatkan tadi. Jadi nah ini merasa terganggu atau tidaknya adalah tergantung dari cara komunikasi yang dibangun, cara komunikasi yang dibangun sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya konsumen itu sampai spam setiap hari, otomatis merasa terganggu. Apalagi istilahnya adalah pesan yang disampaikan itu belum tentu dia butuh gitu loh. Jadi kan kalau sekarang itu kita kalau mau cepat ya wes kita ngeblast gitu kan, broadcast gitu, satu arah, komunikasi satu arah kan. Nah, itu sebenarnya yang saat ini sedang kami hindari. Jadi masuknya itu lebih personal, Mas. Lebih personal, karena kalau lebih personal kami bisa lebih dekat, lebih kenal, akhirnya terjalin relasi yang bagus. Maka 100% konsumen itu nggak akan merasa terganggu. Malah kalau misalnya arah komunikasinya bagus, itu nomornya sampean di save. Sampai di save. Dan itu karena nganggap konco gitu Mas ya. Bener, gitu sih. Jadi memang satu poin komunikasinya, yang dua sama relate-nya. Jadi pesan yang disampaikan, pesannya. Kalau memang sekedar mengingatkan itu sebenarnya enggak ada masalah. Jadi seperti itu. Berarti hitungannya kita enggak ngasal ya dalam apa namanya mengkomunikasikan program-program atau menghubungi konsumen ini. Halo? Masih bisa? Masih bisa bergabung? Halo, Oke, aman. ya. Siap. Aman. Jadi ternyata kalau malah
cocok dan sesuai komunikasinya, cara komunikasinya malah seneng ya ternyata konsumen ini, bukan malah terganggu. Benar. Jadi pokoknya istilahnya gak di blast. Blast itu gimana Sampean Mas? sendiri kan, misalnya di blast kan juga kadang merasa risih kan. Mhm. Oh, Malah mana tak di blast blokir sing biasanya Mas. butuh dana cepat gitu-gitu kan. Iya. Tak laporkan biasanya kayak gitu. Gitu. Tak blokir. Jadi kenalan dulu Iya, memang iya. Mas, dijalin personalnya, Kenalan. personal relasinya. Ya memang Oh, kenalan, bahkan namanya siapa, tahu terus alamatnya di mana, kemarin kok PDKT sama calon pacar gitulah. Oh, iya, iya, iya. Kayak ini ya, kayak Fijar Maulidah ini ya, Mas Nicholas katanya. Oh ini fans nomor satu ini. Dan ini adalah ada pertanyaan lagi Mas Rian. Apakah semua media sosial itu digunakan? Pertimbangannya tergantung apa ya untuk sosial media. Ini dari Mbak Bayi Ninot. Sosial media digunakan semuanya boleh. Boleh. Pertimbangannya adalah resources seperti kalau saya. Sama Masih target pertimbangan utamanya konsumennya. itu ya, sumber daya. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya sampean targetnya adalah anak-anak muda, istilahnya kalau sekarang umurnya 20 tahun ke bawah atau 17 tahun ke bawah, itu kan berarti wajib, nah, istilahnya kayak gitu ya. Misalnya kalau memang produknya juga kekinian Mas yo, misalnya produknya kekinian terus nyasar anaknya yang kekinian, berarti kalau saya sendiri pribadi itu cukup 2 sosial media yang saya gunakan. Apa itu Mas kalau di Instagram sama TikTok udah selesai. TikTok? Kalau Facebook itu gimana Mas? Kalau Facebook? Kalau Facebook itu pengalaman saya lebih ini sih, lebih membantu untuk yang bisnisnya memang online. Nggak ada Jadi offline-nya kalau gitu. misalnya ada sih, cuma yang misalnya punya program-program yang online gitu, atau gampangnya online shop lah ya. Online shop, Nah, itu ngiklan-ngiklan lewat Facebook itu masih relate sampai saat ini. Jadi kan udah banyak, misalnya kalau gimana caranya ngiklan di Facebook terus bisa tertarget dengan konsumen-konsumen yang dimau, itu ada semua Mas. Jadi masih tetap relate sih. Jadi nggak dihindari. Oh, nggak dihindari. Oke. Siap. Oke, Mas Rian, ini sudah mulai cukup sore, udah 42 menit kita ngobrol-ngobrol tentang marketing. Habis ini tadi saya ngobrol juga sambil ngetik, nanti saya upload juga di live-nya Tata Warna. Mungkin nanti bisa dikoreksi juga. Yang Oke, terima kasih Mas Rian atas waktunya. Yuk, Semoga ini bermanfaat. sama-sama Mas. Oke. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Oke. Selamat. Waalaikumsalam. Ada salamnya? Oke. Ya, berikut tadi ini adalah kita ngobrol bareng di live Instagram bersama Mas Rian selaku penulis dari buku tentang marketing Laporpreneur, dan untuk ulasan lebih lanjutnya nanti bisa dibaca lagi di Tata Warna di captionnya. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Dadah.